Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati sekaligus kita ucapkan selamat datang kepada Ketua Umum Forum Keluarga Paranormal dan Pengobatan Alternatif Indonesia, Isawal Siaga. Selamat datang Pak Ibu Bisi. Ini beserta rombongan dari Jakarta. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan kebersamaannya pada siang hari. Yang sama-sama kita hormati unsur Forkopimda Bengkulu ini hadir lengkap dari semua unsur, ada unsur TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan. Dan secara khusus ini Pak Jenderal kita, Pak Taufik Arif. Dan sama-sama kita hormati hadir juga di tengah kita sekalian Pak Asisten serta beberapa pimpinan UPD di lingkup pemerintah Provinsi Bengkulu. Yang anggota DPRD Bengkulu, Pak Suimin Fales dari fraksi Kebangkitan Bangsa. Tidak tahu partainya kan? PKB. Ketua Umum PWRI dan PMI Bengkulu, Bapak Ibu hadirin sekalian sedang tamu undangan. Dan tentunya yang kita cintai dan kita banggakan jajaran pengurus yang baru saja dikukuhkan, yaitu Yayasan Pengobatan Terapi Air Cahaya. Bapak Ibu hadirin sekalian sedang tamu undangan yang saya minta maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tentu tanpa mengurangi rasa hormat, apresiasi dan terima kasih saya atas kehadiran yang bersama kita pada siang hari. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya sengaja mengambil waktu sambutan di depan karena nanti saya mohon izin tidak dapat mengikuti acara semua agenda sampai selesai karena saya juga ada agenda lain sekalian. Yang pertama, ada banyak tamu-tamu dari Jakarta. Perlu sedikit saya ulas terkait dengan sambutan tadi persembahan. Jadi memang ini adat budaya Bengkulu, kalau ada tetamu yang dihormati datang dari luar daerah itu disambut dengan tarian persembahan. Yang pertama langsung pakai silat pakai pedang, pasti kaget pertama saya. Itulah gambaran orang Bengkulu, orang Sumatera. Ya, berani tampil di depan, ya kan gitu kan? Ya. Keren, tegas, lugas, berani menunjuk. Tapi di belakang itu ada penari gadis-gadis cantik dengan senyum yang manis. Nanti apa? Boleh tampilnya itu agak kasar-kasar dikit, tapi sesungguhnya hatinya itu tentu. Itu sebenarnya yang sampai pesan itu sekalian. Baru di baris belakang itu, anak-anak itu bangun. Hati aku menggambarkan semangat, ya, kerja keras dan kemampuan yang tinggi. Itu satu paket sekali ya. Pesan poinnya tinggi sekali. Tadi saya bilang, Bang, insya nanti sirihnya tolong dipotong dikit sebagai ucapan selamat datang. Terus dipunya, itu ada pesannya sekali. Sirih itu bagus sekalian. Kalau kita gigit pertama itu terasa pahit. Tapi kalau kita punya lagi ada asinnya, kita punya lagi ada manisnya. Itu sirih itu begitu sekalian. Maka orang zaman dulu, orang-orang tua sesepuh kita kalau makan sirih giginya kuat. Pesannya itu dalam kehidupan ini berwarna-warni. Iya, nggak akan cocok semua dengan kita. Ada yang beda-beda dengan kita. Tapi kalau kita olah dengan baik, dengan harmonisasi, yang muncul apa? Rasa manis, harmonisasi, kekuatan. Itu kira-kira kata. Kemudian yang kedua, sekalian, saya sangat mengapresiasi jajaran kepengurusan yayasan ini. Saya mau kasih pantun. Jadi pantunnya ini sederhana sekali. Mana catatan pantun? Dan kalau bisa pantun ini kita buat sama-sama. Ya, ikuti kata-kata saya, konsentrasi penuh memperhatikan Pak Gubernur, kita coba. Iya. 2 tambah 3 sama dengan? Masih 2, 3 sama dengan apa? Ini benar-benar normal ini. 2 tambah 3 itu 5. Ini terlalu banyak ngantuk, terima lah. Kita ulangi. 2 tambah 3 sama dengan? 5. Kalau ditambah 3 lagi sama dengan? 4. Selamat kepada jajaran pengurus pengobatan terapi air cahaya. Jangan pernah berhenti dan teruslah menyebar kemanfaatan.
pesan saya yang pertama, karena mengapa? Paranormal, pengobatan alternatif saya, itu kehadirannya itu dibutuhkan masyarakat dan dirasakan kemanfaatannya. Maka pesan saya yang kedua sesuai pantun, laksanakan karena ini profesi sekalian. Laksanakan profesi ini secara profesional. Itu aja sederhana sekali. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana menjalankan profesi secara profesional? Saran yang pertama, nah ini, bagaimana? Profesi apapun, jangan pernah berhenti belajar. Tingkatkan terus kompetensi dan kemampuan serta keahliannya. Kalau kita tidak teruji dengan kemampuan, keahlian dan skill itu pada bidang itu, orang akan ikut itu, ditinggalkan orang. Maka sekali lagi profesi apapun, kunci yang pertama agar profesional, jangan pernah berhenti untuk agar kemampuannya, kompetensinya itu betul-betul teruji. Kalau perlu orang mengakui, tidak ada yang lain, tidak ada bandingannya, itu baru dikatakan profesional. Punya kemampuan yang diakui dalam bidang yang akan kita tekuni atau kita jalankan. Kemudian yang kedua, kalau sudah keilmuannya mumpuni, jalankan profesi ini dengan penuh kesungguhan. Jangan tanggung-tanggung profesi apapun. Bara api itu sekalian, bara api itu kan panas. Kalau dipegang diambil jangan ragu, digenggam betul padam. Tapi kalau tanggung-tanggung tangan kita itu akan. Demikian juga memegang prinsip dalam hidup. Laksanakan saja tugas kecil apapun peran posisi tanggung jawab kita, tapi kalau laksanakan dengan penuh tanggung jawab, yang ketiga apa sekalian? Ada gini maksudnya gitu. Walaupun ilmu kita itu mumpuni ini, tapi kita mengerjakan setengah hati. Bahasa orang katakan, itu orang nggak beres, nggak profesional gitu. Nah, saran yang ketiga apa sekalian? Setelah ilmu yang mumpuni dikerjakan dengan penuh kesungguhan, yang ketiga itu penting. Bangun komunikasi dengan baik. Ini sampai sederhana. Komunikasi itu jangan dibayangkan orasi di depan mimbar seperti ini, ya, atau memberikan ceramah panjang lebar, membuat surat tulis, bukan itu. Sampai komunikasi bahasa tubuh saja kita bangun. Bahasa tubuh itu apa sekalian? Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, orang itu nyaman berada di sekitar kita. Apa itu komunikasi? Komunikasi. Pernah nggak punya pengalaman dalam suatu pertemuan? Kita duduk dalam satu meja bertemu dalam sebuah forum. Kita sama-sama nggak kenal, ya kan? Belum berbicara apa-apa, satu kata pun belum ngomong, tapi ngaku di hati kita rasa kok nggak nyaman ya saya dalam. Anda kan merasa seperti itu? Kok saya merasa tidak diterima ya dalam? Atau saya nggak nyaman duduk orang dekat orang ini? Bahasa komunikasi nonverbal itu bagus. Nah, kalau mau kita profesi kita itu dianggap profesional, orang akan merasa nyaman. Dan baru ini dibungkus terakhir yang sekalian, ikhlas dalam menjalankan, berserah diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Kita ini hanya sebagai wasilah, syariat kalau dalam bahasa agama, ya, penentu segala keberhasilan itu adalah Allah SWT. Terakhir pada Bapak Ibu sekalian, saya mengikuti sejak awal bagaimana yayasan ini berdiri, dan tadi malam kita sudah ramah tamah, joget bersama, luar biasa, makan malam bersama sekalian. Apa yang dibangun untuk kebersamaan sekalian? Penting nggak sekarang prosesi pengukuhan seperti ini? Ini seremonial saja, seremonial saja. Kuat dan tidaknya organisasi tergantung ikatan kebersamaan dari Bapak Ibu sekalian. Kenapa Bapak sekalian perlu berorganisasi? Perlu dilatih dalam wadah seperti ini. Kalau wadah tidak bisa dibuat forum, ya, keluarga, paranormal dan pengobatan alternatif, apa sih gunanya buat begitu-begituan? Tujuan yang pertama apa sekalian? Untuk menyatukan kekuatan yang kita miliki, agar eksistensi kita itu diakui orang lain. Pasti itu. Iya. Maka kita berkumpul. Agar eksistensi kita orang tahu, ya di Bengkulu itu ada yayasan pengobatan terapi air cahaya. Kalau di Indonesia ternyata sudah disatukan semua paranormal dan pengobatan alternatif dalam YKPPAI itu untuk
untuk memperkuat agar eksistensi kita itu diakui orang lain. Nah, maksud saya menjelaskan ini agar Bapak Ibu memahami apa kalau dipakai latih-latih. Dan kedua, apa tujuannya sekalian? Untuk meningkatkan posisi awal itu, agar kita tidak bergening dengan orang lain, diperhitungkan orang. Lebih lanjut, Anda yang ada problem kecil-kecilan ditemui di masyarakat, karena kita punya induk organisasi. Nah, maksud saya nanti dengan teman-teman jajaran kepengurusan, jadikan ini menjadi wadah solusi silaturahmi Bapak Ibu sekalian. Nah, maksud saya kalau sudah dibukukan nggak main-main, dilantik dibukukan oleh gubernur di gedung serbaguna walaupun sederhana di halaman kantor gubernur, disaksikan oleh pejabat-pejabat daerah. Tolong jaga betul nama baik organisasi yayasan kita ini. Jangan dicidrai, jangan dicoreng, ya, dengan hal-hal yang tidak menguntungkan bagi organisasi ini. Maka ke depan saya yakin betul kalau pola-pola seperti ini bagus sekali dikembangkan, pada organisasi ini akan selalu sustain. Sustain itu lestari, berkembang, memberikan sebagaimana maksud pembuka kita tadi. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mengharap berkah hidup dari Allah SWT, sekali lagi secara resmi jajaran pengurus Yayasan Pengobatan Terapi Air Cahaya Bengkulu kami nyatakan diresmikan atau dibuka. Terima kasih.